Yo 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 yo, what's up guys? Lebay, what's up? Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Erick Thohir dicela, J. Itzes membela. Sebagai kapten ia resah Pak Erick diserang, padahal sudah melakukan segalanya. Bahkan menurutnya Pak Erick begitu berjasa di belakang layar, menjamin semuanya lancar agar pemain bisa fokus di lapangan. Semua punya mimpi yang sama, yaitu Piala Dunia. Tapi meski gagal, faktanya Indonesia punya kemajuan pesat di bawah kendalinya, lolos ke Piala Asia tanpa harus kualifikasi contohnya. Progres butuh waktu dan jalannya tak pernah mudah. Sama seperti supporter, para pemain juga kecewa, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sukses gak bisa datang dalam semalam, tapi setiap perjuangan memberikan pelajaran, usaha, dan perkembangan. Itzes ingin kita semua percaya, karena mereka butuh dukungan kita. Terus yakin, terus bermimpi, dan terus ada bersama mereka, karena Itzes yakin ini hanyalah permulaan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Iya betul, saya setuju dengan apa yang dibilang sama J. Itzes. Pak Erick Thohir berjasa di belakang layar dengan rekan-rekannya di federasi. Kita pasti setuju dengan hal-hal seperti itu gitu kan, karena memang itu tugasnya mereka loh. Kalau J. Itzes mengajak kita ini mendukung Erick Thohir, federasi dan para pemain, dan kita punya mimpi harus ke Piala Dunia, oke betul. Tetapi support sistemnya seperti apa? Itu yang harus dilihat juga. Iya kan? Masa kita hanya bermimpi kemudian kita mimpinya itu mimpi buruk? Kan begitu. Masa sih kita harus dikasih mimpi setiap hari bermimpi tapi mimpinya mimpi buruk? Itu bagaimana begitu kan? Masa sih kita dikasih mimpi hanya mimpi buruk? Tidak adakah mimpi indah? Gitu kan? Oke, fine. Kita paham, kita mengerti. Kita gagal kali ini bukan berarti segala-galanya gagal. Masih ada Piala Dunia edisi berikutnya 2030, masih ada Piala Asia, AFF dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, support sistemnya seperti apa? Federasi ini mau bertindak seperti apa? Itu yang kita tunggu selama ini setelah kita gagal ke Piala Dunia. Cuma itu kok, tidak ada yang lain. Kita hanya menunggu keputusan dari federasi yang sampai saat ini masih diam. Cuma itu kok. Tidak ada yang lain. Beratnya serius. Tugas kapten kita, J. Itzes, di lapangan disuruh nyapu bola, di luar lapangan disuruh nyapu. Nyapu itu kalian pasti tahu kan? Dimana ada 3 tugas kapten J. Itzes kita saat ini. Yang pertama nyapu lemparan botol supporter timnas kemarin. Yang kedua nyapu bola di lapangan. Nah yang ketiga nih nyapu bersih-bersih guys. Aduh. Dimana postingan baru Bang Jai ini itu di-repost hampir seluruh pemain timnas Indonesia di instastory-nya. Bisa kita lihat Ivar Jenner, Rafael Strike, Calvin Verdong, Sen Patinama, Ole Romani, Kevin Dix, Tan Chuan-on, Dean Jeb, Tom Haye dan Eliano. Ya, semoga aja apa yang mereka lakukan ini tanpa disuruh, tanpa paksaan, dan tanpa diancam ya guys. So, kalau menurut kalian gimana? Ya kita berharapnya begitu. Kita mencoba untuk berpikir positif bahwa pemain-pemain ini menginginkan supaya antara supporter atau pendukung dengan federasi itu saling ada kepercayaan lah. Artinya supporter percaya dengan apa yang dibuat sama PSSI dan juga untuk timnas ini. Tetapi kan harus meyakinkan juga, jangan kita asal percaya. Kalau kita hanya asal percaya berarti kita bodoh. Kan gitu. Masa sih kita hanya asal percaya sedangkan yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita percaya kepada kalian, kepada federasi dan juga timnas, kan gitu. Makanya saya bilang harus ada timbal baliknya lah. Kalian kasih kita mimpi, berharap kita bermimpi indah, tetapi kalian kasih kita itu mimpinya mimpi buruk. Itu kan bagaimana itu? Itu kan omong kosong. Betul, saya juga berharap kalau pemain-pemain yang merepost postingan dari J. Itzes itu murni datang dari hatinya mereka, murni datang dari cintanya, dari bukti cintanya mereka bahwa mereka mau supaya supporter dengan federasi itu ada saling rasa percaya. Oke, kita setuju kalau memang yang dibuat sama para pemain ini itu adalah bukti bahwa mereka cinta dengan sepak bola ini. Kalau seandainya misalkan mereka itu dipaksa, seandainya mereka itu diminta untuk melakukan hal itu yang tidak betul. Itu yang menurut saya salah. Kenapa? Artinya mereka melakukan itu bukan karena hati mereka, tetapi karena ada yang menyuruh mereka. Kan bukan inisiatif dari diri mereka sendiri. Kalau seandainya seperti itu, kita hanya bisa berspekulasi. Kita tidak tahu kebenaran di belakang layarnya seperti apa. Yang tahu kebenarannya cuma federasi, Pak Erick Thohir dan para pemain ini yang memposting postingan dari J. Itzes.
yang menyebut nama Pak Erick Thohir sudah berjuang dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Dari lautan Atlantik lahirlah keajaiban sepak bola Afrika. Cape Verde menulis sejarah. Negara Kepulauan Mungil di Afrika Barat itu resmi lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tiket emas itu mereka rebut setelah menaklukkan Eswatini 3-0 di laga pamungkas grup D. Keren. Cape Verde finish di puncak klasemen dengan 23 poin. Negeri berpenduduk 525.000 jiwa ini jadi negara terkecil kedua sepanjang sejarah yang tampil di Piala Dunia setelah Islandia 2018. Cape Verde juga jadi tim debutan ketiga di Piala Dunia 2026. Selain itu, pelatih mereka, Bubista, telah menjabat sebagai pelatih Cape Verde sejak 2020 silam. Artinya ini adalah hasil proses selama 5 tahun dari Cape Verde. Ya, kita prosesnya itu panjang sebenarnya dan hampir terjadi bahwa kita akan ke Piala Dunia, tetapi proses itu digagalkan, ya kan? Proses itu tiba-tiba langsung down, jatuh tiba-tiba dan hancur berkeping-keping. Padahal kita sudah bangun proses itu sedemikian rupa bagusnya. Ya, tidak melulu dia stabil, ada fluktuasi naik turun. Tetapi perlu diingat bahwa proses itu kan, ya kita harus melihat hasilnya. Masa sih kita berproses tapi hasilnya kita tidak lihat? Ya bullshit dong, omong kosong. Harusnya kan kita lihat bahwa setelah kita berproses mengganti ketua federasi dan sampailah kepada Erick Thohir, Pak Erick Thohir melakukan segala upaya untuk membawa timnas sejauh ini. Masa sih hasilnya gagap? Gila kan? Kan gitu. Masa sih dengan segala macam upaya daya, segala macam yang dibuat, sumber daya yang dibuat sama Pak Erick Thohir dan jajarannya di timnas di PSSI, masa sih ujung-ujungnya kita gagal? Malulah kita sama Cape Verde ini. Mereka cuma 5 tahun kok tapi lolos Piala Dunia dengan jumlah masyarakat hanya 520.000 orang. Mungkin sebesar kota Solo sajalah. Nah, kita Indonesia yang ratusan juta ini dengan berbagai-bagai pulau dan talenta yang ada, bertahun-tahun tidak masuk Piala Dunia. Hampir masuk Piala Dunia, tiba-tiba tidak jadi karena ganti pelatih. Kan gitu. Kan lucu itu. Lucu. Ternyata ini nih sosok S yang disebut Andre Rosiade punya power besar di internal timnas Indonesia. Baru-baru ini Andre Rosiade mengungkapkan pernyataan kontroversial terkait adanya 2 sosok berinisial S yang disebut kendalikan internal timnas Indonesia. Andre Rosiade tidak memberitahu secara jelas siapakah 2 sosok berinisial S yang dimaksud. Tapi salah satu dari 2 sosok inisial S yang dimaksud Andre Rosiade ialah memiliki kewarganegaraan Maroko. Kini dugaan-dugaan kuat disebutkan oleh netizen, yang mana salah satu di antaranya adalah Soufiane Assafiati. Tapi benarkah Soufiane Assafiati merupakan sosok yang punya power mengambil keputusan tertentu di timnas Indonesia? Dalam sebuah kesempatan, Soufiane sendiri mengaku bahwa dirinya merupakan sahabat dekat dari Patrick Kluivert. Jadi memang Soufiane Assafiati ini hampir selalu terlihat saat Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apalagi dia memang mengurus semua keperluan manajerial Patrick Kluivert, tim pelatih, dan staf bersama skuad Garuda. Soufiane Assafiati merupakan salah satu agensi dari 79 KAPS Sport and Entertainment yang diketahui menaungi Patrick Kluivert. Dalam wawancaranya bersama media Belanda The Telegraph pada Januari 2025, tak lama setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert secara terbuka menyebut Soufiane Assafiati sebagai manajer pribadinya. Soufiane juga bertugas untuk mendampingi tim nasional Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti saat menggelar konferensi pers dan perjalanan umrah di Mekah. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Artinya Patrick Kluivert ini membawa orang yang share-nya tidak diperlukan, kan gitu. Artinya ada biaya lagi dong untuk dia dari timnas. Nah, yang anehnya, kenapa Pak Andre Rosiade bilang ada 2 S dan salah satunya S si Soufiane ini dan satu lagi Ibu Susi Hataji lah kalau saya tidak salah. Itu orang dekatnya Pak Erick Thohir. Jadi 2 S ini Ibu Susi Hataji, kalau kita merujuk dari yang dibilang sama Pak Andre ya, Ibu Susi Hataji dan juga si Soufiane siapa? Afiati lah. Mereka ini yang punya power. Kenapa mereka? Kan gitu. Kenapa harus mereka? Ada apa dengan mereka? Ledakan terjadi di timnas Indonesia dan buat akhirnya Jay Itzes turun gunung. Setelah Kluivert gagal mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia, kita tiap hari sekarang ini disajikan dengan pemberitaan yang sangat amat dahsyat, dar der dor. Pertama, Kluivert out terus bergema. Kedua, dikorak-korek peristiwa yang terjadi di timnas Indonesia eranya Sintayong. Ketiga, dikupas pemain yang tidak kompet bersama timnas Indonesia, menciptakan drama chaos dan tentu itu tidak baik. Keempat, dicari, dibahas sosok yang berpengaruh di balik persiapan timnas Indonesia sekarang ini selain daripada Pak Sumarji. Dan akhirnya Jay Itzes pun turun gunung untuk membahas bagaimana peran federasi yang sangat amat luar biasa. Nah, ini candaan aja, aku pun bingung kenapa saat aku didekati timnas Indonesia untuk menjadi video analis tidak ada yang membahas ya.
Nah, kalau itu sebenarnya bagus itu. Kita harus punya video analis yang benar-benar berkompeten seperti Bang Tommy Deski ini. Karena konten-kontennya kalau kita lihat di YouTube, di TikTok itu membahas soal ya taktikal di lapangan, analisa soal formasi, analisa soal kenapa lawan bisa cetak gol dan lain sebagainya, kenapa kita pertahanannya lobang dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kita butuh di timnas orang-orang seperti Bang Tommy Deski ini. Harusnya bukan yang lain-lain seperti yang 2S itu. Harusnya kita butuh orang seperti Bang Tommy Deski. Kenapa dari dulu tidak rekrut beliau? Kan begitu. Itu kan jauh lebih bermanfaat. Ketika dia duduk di sampingnya Clever, dia bisa melihat kan dari monitornya dia, oh ternyata ini yang salah, ini yang kurang, harusnya seperti ini. Kenapa tidak seperti itu dari dulu? Kalau seperti dari dulu mah kita sudah lolos Piala Dunia kemarin. Aduh, bagaimana sih? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.